Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An tis'ini swatin wafatul mustafa khayyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah Ilmu'minina ummahatun mardiyah Antis aini swatin saking songo garwa atau songo wadon itu 9 istri. Antis aini swatin saking songo garwa atau songo wadon wafatul Mustafa. Antis aini swatin iku jadi khabar muqaddam iku saking songo garwa wafatul Mustafa utawi wafate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang den pilih. Al-Mustafa itu artinya terpilih. Utawi wafat Mustafa utawi wafate Kanjeng Nabi kang den pilih. Khayyirna dikon milih sapa tis'aini swat. Khayyirna dikon milih sapa tis'aini swat. Fakhtarna mongko milih sapa tis'aini swat. Fakhtarna mongko milih sapa tis'aini swat. An-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muqtafa kang den anut. Siapa saja tis'aini swat ini? Pertama Aisyatun. Utawi tis'aini swatin iku Aisyah. Utawi tis'aini swatin iku Aisyah. Wa Hafsatun lan Hafsah. Wa Saudatun lan Saudah. Safiyatun tur Safiyah. Maimunatun tur Maimunah. Wa Ramlatun lan Ramlah. Hindun lan Hindun. Wa Zainabun lan Zainab. Kada iku kaya mengkene Zainab. Juwairiyatun utawi Juwairiyah. Lil mu'minina maring pira-pira wong mukmin. Utawi tis'aini swat. Utawi Aisyah wa Hafsah wa Saudah. Lil mu'minina maring pira-pira mukmin iku ummahatun. Mubtada'nya dikira-kirakan karena ditulis. Utawi Aisyah, Hafsah, Saudah, lil mu'minina maring pira-pira wong mukmin iku ummahatun pira-pira ibu. Iku ummahatun pira-pira ibu. Mardiyatun kang den ridani. Allah Ta'ala a'la wa'ala. Di 3 bait ini menjelaskan tentang istri-istri yang ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi wafat itu meninggalkan 9 istri. Sebenarnya Nabi punya 11. Totalnya 11. Yang 2 itu wafat terlebih dahulu. Siapa yang wafat lebih dulu daripada Nabi? Pertama Sayyidah Khadijah. Yang enggak disebutkan di sini berarti wafat lebih. Pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Itu istri pertama beliau dan awalnya adalah istri satu-satunya Sayyidah Khadijah.
Kemudian yang wafat lebih dulu lagi juga Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah itu enggak disebutkan di situ karena wafat menulis. Yang istri pertama Sayyidah Khadijah, kemudian istri yang wafat terlebih dahulu setelah Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Itu yang wafat tadi. Kemudian yang wafat setelah Nabi itu ada 9 ini. Mereka itu awalnya khuyirna, dikon milih di akhir juz 21 di Al-Ahzab itu kan disebut. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidana al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Dulu itu ada sebagian istri beliau sing rada sambat ini iki nabi kok dakwah ae, nabi kok ngajar ae, terus awak dhewe dikeki apa kok kita disuruh tiap hari disuruh sabar, tiap hari disuruh ibadah, tiap hari disuruh sedekah, sementara kita nggak dapat apa-apa dari nabi, padahal kita itu istrinya Nabi, tapi tidak dapat kemewahan dari Nabi. Nabi itu istilahnya kalau sekarang presiden, pimpinan umat. Tapi ketika itu istri-istri beliau hidupnya ya sederhana, tidak bermewah-mewah, tidak kok terus berfoya-foya, tapi hidupnya sederhana. Kemudian salah satu istri Nabi itu sambat. Iki apa untungnya jadi istri Nabi? Nek uripe biasa-biasa wae, sederhana. Kemudian turunlah ayat ini di surat Al-Ahzab. Qul li azwajika, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, in kuntunna turidanal hayatad dunya, jika kalian menginginkan dunia, pengen harta yang banyak, pengen hidup enak, itu kata Nabi gimana? Fata'alaina umatti'kun. Ya wes tak penuhi apa permintaanmu. Tak penuhi apa yang menjadi keinginanmu. Fata'alaina umatti'kunna. Tapi syaratnya wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi sudah sampai sini, kamu saya cerai dengan cerai yang baik. Kita pisah aja, enggak sampai. Bahasanya cahnam saya ONWN. Nah, itu. Kalau kamu pengen harta banyak, pengen hidup mewah, dah saya penuhi. Tapi cukup sampai di sini. Saya ceraikan kamu dengan cerai yang baik-baik, bukan cerai yang konflik, cerai yang baik. Tapi wa in kuntunna turidanallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Tapi jika kamu pengen, yang kamu inginkan hanya Allah dan Rasulnya, kemudian kamu juga pengen kehidupan yang enak di akhirat nanti, pada akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Sesungguhnya Allah akan menyiapkan bagi istri-istri yang baik, nanti di antara kalian ajaran nanti menyiapkan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu. Istri Nabi itu semuanya ini 99-nya ditarik seperti itu. Wes enak-enakan, jadi kamu ingin hidup mewah di dunia atau hanya pengen Allah Rasulnya kemudian kehidupan akhirat. Makanya di sini dijelaskan khoyirna, mereka disuruh milih, dikon milih.
Setelah dikon milih itu fakhtarnan nabiyal muqtafa. Mereka semuanya 99 nabi 99 istri nabi ini memilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manut kepada beliau. Nah, itu kehebatan dari istri-istri Nabi. Dikon pilih dunia, hidup mewah di dunia, atau kamu pilih Allah dan Rasulnya. Kalau zaman sekarang, aku pilih dunia sih. Aku masalah akhirat pikir kayaknya. Nah itu bedanya istri Nabi dengan bukan istri Nabi. Siapa saja 9 istri Nabi yang ditinggal Nabi itu 9-9-nya adalah pertama Aisyah. Aisyah ini terkenal putrinya Sayyidina Abu Bakar. Beliau itu dinikahi Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Umurnya masih 7 tahun dinikahi. Loh, berarti masih anak-anak. Gak usah banyak neng. Aku pengen nikah karo anak-anak di sana. Saya ini melanggar hukum. Lek zaman biyen kan biasa mbak ya dhewe umur 10 tahun nikah ya biasa. Apa meneh zamane Kanjeng Nabi. Kok wis biasa umur 7 tahun kemudian dinikahi. Tapi tidak langsung hidup bersama dengan Nabi. Nikahnya di Mekah awal. Tapi nanti hidup bersama Nabi itu baru di umur 9 tahun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Jadi baru hidup bersama dengan Nabi itu umur 9 tahun. Jadi ojo dianggap Nabi kok pedofil. Jangan dianggap Nabi itu kok juga anak-anak. Nah, ini karena zaman dulu kan wajar ketika ada perempuan masih muda kemudian oleh ayahnya dinikahkan dengan orang terpandang, itu masih wajar. Kemudian Sayyidah Aisyah ini adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan masih perawan. Jadi satu-satunya istri yang dinikahi dalam keadaan perawan. Yang lain tuh dinikahi janda semuanya. Jadi selain Aisyah dinikahi Nabi dalam keadaan janda. Makanya Aisyah sering pamer ke istri-istrinya. Aku ini loh perawan sendiri. Di antara kalian tuh aku ini perawan. Kemudian barokahnya Sayyidah Aisyah dinikahi dalam keadaan masih muda itu. Beliau kan orangnya cerdas. Karena masih muda, berarti umurnya, masa depannya masih panjang. Karena dinikahi Nabi masih muda, umurnya masih panjang, orangnya cerdas, maka di antara istri-istri Nabi yang lain, Sayyidah Aisyah ini istri yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Orangnya paling cerdas, paling muda, kemudian umurnya panjang. Makanya hadis yang diriwayatkan beliau dari Nabi itu paling banyak di antara istri yang lain. Beliau wafat di tahun 67 di umur 67 tahun. Di usia 67 tahun. Setelah itu ada Hafsah. Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab disebut Abu Hafsin, bapaknya. Beliau dinikahi Nabi di umur 20 tahun setelah perang Uhud. Dinikahi Nabi di umur 20 tahun setelah perang Uhud, kemudian wafat di tahun 45 Hijriah. Sayyidah Hafsah. Kemudian setelah itu ada Sayyidah Saudah. Beliau dinikahi Nabi
di tahun 10 dari kenabian. Jadi umur Nabi kan jadi Nabi 40. Umur 50 menikah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Berarti umur 50 Nabi menikah dengan Saudah di tahun ke-10 kenabian. Kemudian Sayyidah Saudah ini wafat di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian selanjutnya ada Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Beliau dinikahi Nabi di umur 17 tahun. Bukan, umur 17 sudah jadi janda. Itu berarti kan umum. Zaman dulu itu perempuan-perempuan itu menikah di usia sangat belia kan, umur 17 tahun aja sudah janda. Kemudian dinikahi Nabi. Berarti nggak usah heran Nabi menikah dengan Aisyah umur 7 tahun. Nggak usah heran karena zaman dulu masih wajar. Kalau sekarang melanggar undang-undang. Kalau menikahi anak-anak 7 tahun. Kemudian Sayyidah Sofiyah itu wafat umur di tahun 50 Hijriah. Selanjutnya Sayyidah Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith. Beliau dinikahi Nabi di tahun 7 Hijriah. Di tahun 7 Hijriah. Kemudian wafat di tahun 51 Hijriah. Sayyidah Maimunah ini adalah istri terakhir yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga termasuk rombongan akhir dari istri-istri Nabi yang meninggal dunia, termasuk rombongan akhir dari istri Nabi yang meninggal dunia. Sayyidah Maimunah. Setelah menikahi Sayyidah Maimunah ini, Nabi sudah dilarang menikah lagi. Jadi itu batasan bagi Nabi SAW. Nanti akan beda. Kemudian selain Sayyidah Maimunah ada juga Sayyidah Ramlah. Sayyidah Ramlah ini putrinya Abi Sufyan. Sayyidah Ramlah ini putrinya Abi Sufyan. Awalnya itu Sayyid Abi Sufyan itu musuh bebuyutan Nabi di perang Badar, perang Uhud. Itu Sayyid Abi Sufyan itu menjadi musuhnya Nabi, tapi putrinya menjadi istrinya Nabi. Kan yo aneh. Yo Allah, itu gimana ceritanya? Nanti ketika Nabi membuka kota Mekah ditaklukkan, itu Sayyid Abu Sufyan ini baru mau masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah. Padahal sebelumnya musuh bebuyutan dengan Nabi. Kemudian setelah itu ada Hindun. Kalau tadi Ramlah itu julukannya Ummu Habibah. Kalau Hindun ini julukannya Ummu Salamah. Hindun binti Abi Umayyah. Dinikahi Nabi di umur 30 tahun. Kemudian wafat di tahun 20 Hijriah. Kalau Nabi kemarin wafatnya di tahun berapa? Saya masih ingat? Nggak ingat? Nabi wafat di usia berapa? 63. Tahun Hijriahnya berapa? 11.
Itu harus diingat. Kemudian setelah itu ada Zainab. Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Beliau dinikahi Nabi di umur 35 tahun. Nah, Zainab ini awalnya adalah istri dari anak angkat Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu kan awalnya jadi budaknya Nabi, kemudian diangkat menjadi anak. Kemudian setelah Zainab diceraikan, Zainab kan istrinya anak angkat Nabi. Setelah Zainab diceraikan oleh Zaid, itu kemudian dinikahi oleh Nabi. Dan yang paling istimewa dari pernikahan Sayyidah Zainab dengan Nabi ini, yang menikahkan itu bukan walinya, tapi yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ketika qada Zaidun minha watara, ketika Zaid memutuskan untuk mencerai Zainab, kemudian selesai masa iddahnya, masa menunggu antara masa iddah itu menunggu antara cerai dengan nikah lagi, boleh nikah lagi, itu namanya masa. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha, kami menikahkanmu dengan Zainab. Zawwajnaka, kami itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang menikahkan Nabi dengan Zainab. Agar apa? Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qada minhunna watara. Kenapa kok Allah menikahkan Nabi dengan Zainab? Agar apa? Agar orang-orang mukmin itu tidak mengira bahwasanya anak angkat itu dianggap anak kandung. Kalau menikah dengan istrinya anak kandung kan enggak boleh. Menikah dengan menantu itu kan enggak boleh. Tapi karena ini Zaid itu adalah anak angkatnya Nabi, awalnya jadi budak kemudian diangkat jadi anak. Itu setelah istrinya diceraikan, itu Zainab dinikahkan dengan Nabi. Agar apa? Agar orang-orang mukmin itu tidak menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Berarti boleh menikahi mantan istrinya anak angkat. Agar apa? Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Dan yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi apa istilahnya? Keistimewaan Zainab, dan ini dipamer-pamerkan. Kalau Aisyah tadi kan pamer, aku ini loh istri yang perawan sendiri. Kalau Zainab pamernya, nah aku ini loh satu-satunya istri Nabi yang langsung dinikahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara istri Nabi loh saling pamer-pameran. Kata Juwairiyah, begitu juga Juwairiyah ini binti Al-Harith. Dia wafat di tahun 56 Hijriah. Semua istri-istri Nabi itu disebut ummahatul mukminin. Jadi ibu dari orang-orang mukmin. Jadi semuanya itu ibu kita. Jangan membedakan antara satu istri dengan istri yang lain. Kita juga nggak boleh membeda istri-istri Nabi Muhammad SAW. Karena semuanya itu ibu kita. Mulai dari Sayyidah Khadijah sampai Sayyidah Maimunah tadi, begitu juga sampai Sayyidah Juwairiyah, itu semuanya ibu kita. Tidak pantas bagi seorang anak atau cucu menghina ibunya sendiri. Makanya tidak boleh kita mengajak satu istri mengumpulkan istri yang lain. Yang perlu dipahami dari ini ya, sampai kok jangan istri Nabi kok akeh men. Kita kan tahunya angdihu mata balakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Batasannya kan 4, paling
maksimal. Nah ini Nabi kok mengumpulkan istri sampai 11. Ini apa enggak melanggar syariat, enggak melanggar hukum Allah? Saya jelaskan. Ini adalah kekhususan, keistimewaan yang diberikan Allah khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau boleh menikahi istri sampai 11 istri, dan itu bareng, kecuali 2 yang di atas tadi, kecuali Sayyidah Khadijah, itu bareng semuanya. Tidak kok 4 kemudian dicerai, kemudian 4 lagi dicerai, enggak, ini bareng semuanya. Itu adalah salah satu kekhususan Nabi Muhammad SAW. Dan kekhususan ini punya maksud tersendiri, punya tujuan tersendiri. Kan banyak yang anggap ternyata nabinya umat Islam itu orang yang paling bersyahwat. Buktinya apa? Istrinya 9. Jadi jangankan bersyahwat, Nabi itu tiap hari kerjaannya berjuang, berdakwah, kemudian mengajar. Lek duwe syahwat tentu itu semuanya ditinggalkan, mending kelon karo bojone. Nah ini Nabi itu kerjaannya tiap hari berdakwah, berjuang, kadang jihad, kadang mengajar, membina umat. Ketika istrinya 9 itu bukan berarti Nabi itu orang yang paling bersyahwat seperti tujuan para orientalis. Nabi punya istri banyak itu tujuannya satu, untuk mempererat hubungan atau tali silaturahim antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Satu, untuk mempererat tali silaturahim antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya, termasuk dengan tokoh-tokoh pembesar dari berbagai kaum. Ada dari Quraisy diambil, ada dari Bani Nadir di Madinah diambil, ada yang kemarin termasuk dari Mesir itu diambil istri agar hubungan Nabi dengan Raja Mesir itu baik. Juga yang dari Habasyah itu juga ada salah satu istri Nabi yang nikahnya itu di Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, itu diambil. Termasuk dengan sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu anaknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu diambil istri agar hubungan beliau dengan sahabatnya itu terjalin erat dan tidak ada rahasia-rahasia lagi. Kalau sudah dengan hubungan antara menantu dan mertua kan seperti ayah dan anak sendiri, anak dan ayah sendiri. Kemudian termasuk dengan musuh beliau itu anaknya diperistri agar apa? Nabi bisa mendakwai ayahnya, bisa mengajak ayahnya, termasuk Abu Sufyan bisa mengajak ayahnya untuk berpisah. Nah dengan ayahnya mertua beliau masuk Islam karena ini seorang tokoh, saya nanti bawah-bawahnya, anak buahnya, orang-orang di sekitarnya juga akan ikut masuk Islam. Misalkan itu Abu Sufyan, Romlah binti Abi Sufyan, anaknya dinikahi Nabi. Kemudian nanti Nabi bisa mendakwai ayahnya Abu Sufyan. Setelah ayahnya berhasil masuk Islam, nanti otomatis kan anak buah Abu Sufyan, kemudian kaumnya Abu Sufyan itu berbondong-bondong ikut masuk Islam. Itu tujuan Nabi mempunyai istri banyak, bukan tujuannya untuk menyalurkan syahwat ya, bukan tujuannya kelonai kasarannya. Itu jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, maksud Nabi mempunyai istri banyak itu adalah untuk menjaga dan merawat istri-istri ini. Kan mereka janda semuanya. Mereka awalnya itu sudah muslimah,
Kemudian ada yang ditinggal mati suaminya. Ada juga yang diceraikan suaminya gara-gara dia memeluk Islam. Diceraikan sama suaminya. Nah, agar istri-istri perempuan-perempuan ini ada yang merawat, ada yang menjaganya, kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW untuk merawat dan juga menanggung biaya hidupnya, untuk merawat anak-anaknya. Itu maksud Nabi mempunyai banyak istri dalam satu waktu. Kemudian maksud ketiga Nabi punya banyak istri agar banyak yang bisa meriwayatkan hadis Nabi, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga. Coba bayangkan kalau Nabi cuma punya satu istri, Sayyidah Khadijah. Kemudian istri ini meninggal lebih dahulu daripada Nabi. Nah, terus siapa yang meriwayatkan hadis tentang rumah tangga dari istri beliau aja sudah meninggal lebih dulu. Kan nggak ada, selanjutnya nggak ada yang meneruskan gimana cara Nabi bergaul dengan istrinya, gimana cara bertutur kata, gimana cara merawat istrinya, sampai ke urusan paling pribadi, gimana cara Nabi melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya. Itu kan paling privasi, nggak mungkin dilihat oleh orang lain. Meskipun sahabat paling dekat, itu nggak mungkin dilihat oleh orang lain. Dengan Nabi punya banyak istri, akhirnya ada orang-orang yang bisa meriwayatkan kehidupan rumah tangga Nabi, di mana contoh teladan Nabi ketika berumah tangga. Ketika istrinya haid gimana, istrinya nifas gimana, ketika istrinya mandi, termasuk mandi itu dijelaskan secara gamblang oleh Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah bersama Nabi itu mandi dalam satu betok itu loh, pokok bak tinggo mandi itu satu bejana. Gak usah dibayangin sih, namanya orang duwe bojo. Oleh duwe bojo ae. Nah, itu dijelaskan secara rinci oleh Sayyidah Aisyah. Nah, itu kalau nggak ada istri Nabi yang menceritakan, kalau istri Nabi sudah meninggal lebih dulu, di saya ini contoh ini nggak akan ada yang menceritakan kepada umatnya. Nah, itu tujuan dari Nabi mempunyai banyak istri, agar banyak orang yang bisa meriwayatkan kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang catatan paling penting, jangan dianggap Nabi punya banyak istri itu terus berarti syahwatnya besar, karena Nabi punya istri pertama itu Nabi paling setia. Punya istri pertama yaitu Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah masih hidup, Nabi itu nggak menikah lagi. Ketika Sayyidah Khadijah hidup dan punya anak dari Khadijah, salah satu sunnah Nabi itu ketika punya istri dan punya anak dari istri tersebut, Nabi tidak poligami sampai akhirnya Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Itu beliau setia dengan satu istri. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, baru banyak yang menawari Nabi untuk menikah lagi. Akhirnya beliau menikah bukan dengan tujuan syahwat, tapi dengan tujuan itu tadi. 3 tujuan itu tadi. Mohon ini dicatat baik-baik, jangan sampai kita suudzon kepada Nabi. Nabi itu membuat istri banyak orang agar dakwah Islam ini semakin berkembang, semakin cepat, dan ilmu juga hadis dari Nabi tidak hilang di telan zaman. Dan yang paling penting setelah Nabi menikah itu tadi ya, Maimunah, yang istri terakhir itu Nabi dilarang menikah lagi, wis dibatasi oleh Allah. Kamu
juga boleh menikah lagi. Karena Nabi menikah itu bukan atas nafsu sendiri, tapi atas perintah Allah SWT. Kalau kita bebas mau menikah lagi, terserah kamu. Yang penting diizinkan istri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Ini adalah kehidupan rumah tangga Nabi yang perlu kita teladani adalah bahwasanya Nabi itu sangat setia dengan istri yang memberikannya anak. Kemudian selain itu Nabi itu ketika menikah tujuannya bukan karena syahwat, tapi untuk dakwah Islam, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhirnya dengan bacaan kafaratul majlis.